Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembacaan kisah tabi'in dan sekarang kita masuk dalam kisah Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah, cucu Umar bin Khattab Al-Faruq radhiyallahu anhu. Kita sekarang berada pada masa pemerintahan Al-Faruq. Pada saat itu, kota Rasulullah SAW yaitu Madinah Waalaikumsalam. penuh dengan harta rampasan perang yang diperoleh oleh orang-orang Islam dari harta kekayaan Yazdegerd, yaitu Raja Persia yang terakhir. Tanah Persia yang saat itu telah dikuasai oleh pasukan kaum muslimin penuh dengan mahkota yang bertahtakan mutiara. Desa tempat tinggal mereka berhias intan. Pedang-pedang mereka dihiasi yakut dan marjan, yang mana hal itu tidak pernah disaksikan oleh orang-orang Islam sebelumnya. Di antara harta rampasan perang yang berlimpah itu, ada tawanan gadis-gadis Persia. Di antaranya adalah 3 anak gadis Yazdegerd. Dan ini cerita sudah diulang beberapa kali, karena kita sudah lewati Al-Qasim bin Muhammad yang lahir dari anak yang pertama, maksudnya dari 1 dari 3 putri ini. Kita sudah lewati Zainal Abidin, yang ini juga adalah anaknya dari putri yang kedua. Dan Salim ini adalah anak dari putri yang ketiga. Ali radhiyallahu anh membeli mereka dengan harga yang sangat mahal dan menawarkan kepada mereka untuk menikah dengan beberapa pemuda Islam pilihan. 1 dari 3 putri Yazdegerd ini memilih Husain bin Ali, yang kemudian lahir darinya Zainal Abidin. Yang kedua memilih Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, yang lahir darinya adalah Qasim. Sedangkan yang ketiga memilih Abdullah bin Umar, ya, anaknya khalifah kaum muslimin, yang dari mereka lahirlah Salim. Mari kita sejenak mempelajari peri kehidupan Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab yang penuh dengan gemerlap cahaya hidayah. Semoga Allah meridhoinya, juga ayah dan kakeknya. Salim bin Abdullah lahir di Madinah Al-Munawwarah, yang merupakan tempat tinggal dan tempat hijrahnya Rasulullah. Di tempat yang harum semerbak karena kasturi kenabian dan terang benderang karena cahaya wahyu inilah dia tumbuh dan berkembang. Dalam perlindungan dan pemeliharaan seorang ayah yang ahli ibadah, zuhud, selalu berpuasa dan bangun malam di waktu sahur, dia terdidik. Dan dengan akhlak keluarga Umar radhiyallahu anhu, dia mempelajari sopan santun dalam kehidupan. Abdullah bin Umar melihat pada diri anaknya ada tanda-tanda ketakwaan, hidayah, dan akhlak islami lebih dari apa yang dia lihat pada anak-anak yang lain. Karenanya, kecintaan yang mendalam kepada Salim memenuhi hatinya. Sampai-sampai banyak orang mencelanya karena hal ini. Dia menjawab, "Mereka mencelaku karena kecintaanku kepada Salim. Maka aku berganti mencela mereka. Sementara kulit antara mata dan hidung adalah Salim." Demikianlah sang ayah mengajarkan Salim apa yang dia hafal dari hadis Rasulullah, dan dia mengajarinya tentang Islam dan kitabullah, kemudian mengirimnya untuk belajar di Al-Haram Asy-Syarif. Pada saat itu masjid Rasulullah SAW masih ramai dengan para sahabat pilihan. Maka dimanapun dia datangi sisi masjid, dia akan dapati bintang terang dari cahaya kenabian dan kasturi kerasulan. Dimanapun dia melemparkan pandangan atau memasang pendengaran, dia akan dapati kebaikan. Karena itu dia mendapatkan kesempatan untuk mengambil ilmu dari sahabat pilihan seperti Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Hurairah, Abu Rafi', Abu Lubabah, dan Zaid ibn Khattab, di samping ayahnya sendiri yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Tak lama kemudian dia menjadi salah seorang ulama Islam dan pembesar kalangan tabi'in. Dia menjadi salah satu ulama fikih Madinah yang menjadi rujukan kaum muslimin dalam masalah agama dan keduniaan mereka. Pada masa itu, para pemimpin selalu menyuruh para hakim untuk meminta pendapat dari para ulama fikih jika ada masalah datang. Mereka berkumpul dan bermusyawarah, kemudian para hakim tidak akan memutuskan sebuah masalah kecuali sesuai dengan pendapat dan pandangan para ulama tersebut. Di masa itu, seorang pemimpin yang paling baik kedudukannya, paling dekat dengan hati rakyat,
dan paling dipercayai khalifah adalah dia yang selalu bermusyawarah dengan Salim bin Abdullah dan berpegang teguh dengan nasihat-nasihatnya. Antum masih ingat kisah waktu Masjid Nabawi mau dilebarkan? Ya, maka khalifah ketika itu mengundang Al-Qasim dan Salim. Untuk apa? Meminta pendapat mereka. Ya, karena mereka juga ada di hati masyarakat. Kalau mereka lakukan, insya Allah masyarakat akan mengikuti. Adapun mereka yang menyelisihinya, menyelisih Salim, maka penduduk Madinah akan menolak dan tidak suka dengan kepemimpinannya. Seperti yang pernah terjadi pada Abdurrahman bin Ad-Dhahhak ketika menjabat sebagai gubernur Madinah pada masa kekhalifahan Yazid bin Abdul Malik. Saat itu Fatimah bintil Husain, semoga Allah meridhoi Al-Husain dan mencerahkan ruhnya di surga, telah menjadi janda dan dia bersama anak-anaknya. Ibnu Dhahhak melamarnya untuk menjadi istrinya, tetapi Fatimah berkata, "Demi Allah, aku tidak mau menikah lagi." Ibnu Dhahhak memaksa dan merayu Fatimah agar mau diperistri. Sedangkan Fatimah selalu mencari siasat yang tepat untuk menolaknya dengan halus karena takut akan kekejaman Ibnu Dhahhak. Tatkala Ibnu Dhahhak tidak berhasil merayu Fatimah, maka dia berkata, "Demi Allah, kalau kamu enggan menjadi istriku, aku akan ambil anakmu yang paling besar dan aku akan cambuk dia dengan tuduhan minum khamr." Maka Fatimah menemui Salim dan minta pendapatnya. Salim menyuruh Fatimah untuk menulis surat kepada khalifah mengadukan perbuatan Ibnu Dhahhak seraya menyebutkan kekerabatannya dengan Rasulullah. Ya, karena Fatimah ini adalah cicitnya Nabi. Ya, kenapa dia cicitnya Nabi? Karena bapaknya yaitu Husain adalah cucu Nabi. Dia pun menulis sebuah surat dan menyuruh seorang utusan untuk mengirimkan suratnya ke Damaskus, ke tempatnya Yazid. Tetapi belum lagi sang utusan berangkat untuk mengantarkan surat tersebut, datang perintah khalifah kepada Ibnu Hurmuz, pegawainya yang mengurus Baitul Mal di Madinah, agar datang menghadapnya. Maka Ibnu Hurmuz berpamitan kepada orang-orang yang memiliki hak atasnya dan minta izin kepada Fatimah seraya berkata, "Aku mau ke Damaskus. Apakah Anda perlu untuk dititipkan?" Fatimah menjawab, "Iya. Tolong kabarkan kepada Amirul Mukminin tentang apa yang dilakukan oleh Ibnu Dhahhak terhadapku dan bahwasanya dia tidak menghormati para ulama Madinah, khususnya Salim." Saat mendengarnya demikian, Ibnu Hurmuz menyesali diri mengapa dia menemui Fatimah. Kenapa? Karena dia enggan menyampaikan pengaduan Fatimah atas apa yang dilakukan Ibnu Dhahhak. Ya, karena kan Ibnu Hurmuz ini bilang, "Saya mau ke Damaskus nih. Ada yang mau dititip?" "Oh ya, titip buat Yazid bahwa si Ibnu Dhahhak itu merayu saya dan bahkan mengancam." Kata Ibnu Hurmuz, "Aduh, sayang juga, kenapa juga tadi aku kesini gitu kan. Nah, kalau tadi nggak kesini kan nggak perlu menyampaikan pesan apapun." Ya. Ibnu Hurmuz sampai ke Damaskus bersamaan dengan sampainya sang utusan yang membawa surat Fatimah. Tatkala masuk menghadap sang khalifah, dia ditanya tentang keadaan Madinah dan ditanya tentang bagaimana keadaan Salim serta para sahabatnya dari kalangan para ulama. Khalifah berkata, "Apakah ada perkara penting untuk dilaporkan? Atau kabar penting untuk diberitahu?" Maka Ibnu Hurmuz melaporkan perkara-perkara yang ada di Madinah, tapi tidak menceritakan kisahnya siapa? Si Fatimah. Bahkan tidak menyinggung sedikit pun tentang sikap gubernur terhadap Salim. Padahal kan tadi Fatimah bilang gini, bilang sama Khalifah, itu si Dhahhak itu, Ibnu Dhahhak tidak hormat sama Salim. Ini nggak disinggung juga, tidak dilaporkan oleh Ibnu Hurmuz. Ketika Ibnu Hurmuz sedang laporan, tiba-tiba datang seorang prajurit penjaga pintu. Dan dia berkata, "Semoga Allah memperbaiki kehidupan khalifah. Di depan pintu ada utusan dari Fatimah bintil Husain, cicitnya Nabi." Seketika itu juga wajah Ibnu Hurmuz berubah, takut. Karena dia tidak menyampaikan pesan. Maka Ibnu Hurmuz langsung berkata, "Oh, semoga Allah memperpanjang usia Amirul Mukminin. Anu kelupaan saya. Fatimah bintul Husain nitip sesuatu untuk Paduka." Ya,
Karena dia sudah takut karena Fatimah ternyata ngirim Surat. surat lewat utusan. Maka dia menceritakan kisahnya Fatimah. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Ibnu Hormuz, Khalifah turun dari singgasananya seraya berkata sambil marah, "Bukankah aku sudah bertanya tadi kepadamu tentang keadaan Madinah dan apa yang terjadi di sana? Kenapa kamu punya berita seperti ini dan disembunyikan? Nah, kok nggak disampaikan gitu?" Ibnu Hormuz minta maaf sambil pura-pura lupa. Utusan tersebut dipersilakan masuk. Ya, karena udah keburu takut ya. Udah diceritain duluan, utusannya baru disuruh masuk. Kemudian Khalifah mengambil surat dari sang utusan dan membukanya. Tatkala dia membaca surat tersebut, seakan-akan ada percikan api berterbangan menghiasi kedua matanya. Tiba-tiba dia pukulkan tongkat ke tanah seraya berkata, "Sungguh Ibnu Dhahhak lancang kepada keluarga Rasul dan tidak mau mendengarkan nasihat Salim. Adakah seseorang yang dapat memperdengarkan suara Ibnu Dhahhak kepadaku ketika dia dihukum di Madinah? Sedangkan aku berada di atas singgasanaku di Damaskus." Maksudnya, ya logasnya hukum dia. Terus sampaikan kepada saya dan saya nggak perlu ke sana. Ya. Tapi siapa yang mau menghukum dia orang dia gubernurnya Madinah, kan? Atau wali kotanya ketika itu. Maka dikatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, tidak seorang pun di Madinah yang dapat melakukan hal itu selain Abdul Wahid ibn Bishr An-Nadri. Jadikan saja dia sebagai gubernur di Madinah, tapi sekarang dia tinggal di Taif." Khalifah berkata, "Oh iya, demi Allah, dia yang pantas memimpin Madinah." Maka Khalifah minta agar diambilkan kertas, lalu dia tulis kertas itu dengan tangannya sendiri. "Assalamualaikum amma ba'du. Aku jadikan engkau sebagai gubernur Madinah. Jika surat ini sampai kepadamu, datanglah ke Madinah dan turunkan Ibnu Dhahhak dari jabatannya. Dan tuntut dia dengan denda sebesar 40.000 dinar. Hukum dia sampai aku mendengar ceritanya dari Madinah." Bahasa Balikpapan masih mau gitu. Ya, lagian perempuan kok dipaksa nikah? Ya, terus pakai ancam-mengancam. Sang utusan mengambil surat tersebut dari tangan Khalifah dan segera pergi ke Taif lewat kota Madinah. Tatkala melewati Madinah, dia tidak menemui Ibnu Dhahhak dan juga tidak memberi salam untuknya, sehingga Ibnu Dhahhak jadi tambah khawatir atau takut. Ya, siapa ini? Kok berani-beraninya lewat depan gubernur tapi nggak ngasih salam? Ya, jangan-jangan ada sesuatu ini. Kemudian dia memanggil utusan Khalifah untuk datang ke rumahnya dan menanyainya tentang sebab kedatangannya. "Kenapa kamu datang kemari? Kamu mau ke Taif, mau ngapain?" Ya. Tetapi orang itu tidak mau menjawab. Maka Ibnu Dhahhak memperlihatkan sesuatu kepadanya seraya berkata, "Coba lihat. Ada kantong penuh dengan uang dinar. Jumlahnya 1.000 dinar. Aku janji akan berikan kepadamu jika kamu mau memberitahuku kenapa kamu kesini. Dan aku nanti akan benar-benar menyembunyikannya." Maksudnya, aku janji tidak bilang siapa-siapa. Ya, karena disogok 1.000 dinar, maka si utusan itu pun memberitahunya. Maka Ibnu Dhahhak memberikan uang itu kepadanya dan berkata, "Kamu di sini saja 3 hari, nanti aku yang ke Damaskus. Ya, mau lobi-lobi, ya, mau ngatur strategi. Nanti kalau sudah, baru kamu meneruskan perjalananmu sebagaimana yang diperintahkan, yaitu ke Taif. Ibnu Dhahhak mempersiapkan kendaraannya dan meninggalkan kota Madinah menuju Damaskus seorang diri. Waktu dia sampai, dia temui saudaranya Khalifah yang bernama Maslamah bin Abdul Malik, yang dikenal sebagai orang yang murah hati dan suka berbuat kebaikan. Ibnu Dhahhak berkata, "Aku mau minta perlindungan kepada Anda, wahai Amir." Maslamah tanya, "Bergembiralah dengan kebaikan. Aku akan melindungimu. Kenapa?" Dijawab, "Khalifah ini mau menghukumku dikarenakan sebuah kesalahan yang aku lakukan." Kemudian Maslamah menemui Yazid dan berkata, "Aku punya keperluan denganmu, wahai Amirul Mukminin." Ya kan? Di lobi lewat saudaranya. Ya kan? Karena Maslamah ini saudaranya siapa? Yazid. Ya. Yazid berkata,
Semua keperluanmu akan kupenuhi, asalkan bukan berhubungan dengan Ibnu Dhahak. Maka Maslama berkata, oh justru demi Allah saya kesini memang untuk keperluan Ibnu Dhahak. Yazid berkata, demi Allah saya tidak akan memaafkannya selamanya. Maka Maslama bertanya, apa sih dosanya? Kenapa sih dia? Maka dijawab, dia lancang memaksa Fatimah bintil Husain, mengancamnya, memaksanya untuk menikah dengannya, dan tidak mau mendengarkan nasihat Salim bin Abdullah dalam hal ini. Sampai-sampai kemudian ada penyair Madinah mencacinya dengan syair-syair mereka. Semua para ulama dan orang-orang saleh Madinah pun mencela si Ibnu Dhahak itu. Setelah mendengar semuanya, maka Maslama berkata, kalau gitu lakukanlah sebagaimana kehendakmu wahai Amirul Mukminin. Maka Yazid berkata, perintahkan dia, si Ibnu Dhahak itu, balik ke Madinah, agar gubernur yang baru dapat segera melaksanakan yang sudah kuperintahkan, yaitu nurunkan dia dan menghukum dia. Dan agar ini bisa menjadi pelajaran bagi gubernur lainnya. Penduduk kota Madinah sangat bergembira menyambut gubernur baru. Mereka juga senang karena dia mau melaksanakan perintah khalifah untuk menghukum Ibnu Dhahak. Dan kegembiraan mereka bertambah tatkala melihat kebaikan yang dilakukan oleh si gubernur yang baru. Di mana dia tidak memutuskan sebuah perkara kecuali dengan bermusyawarah terlebih dahulu dengan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan Salim bin Abdullah bin Umar. Alangkah bagusnya khalifah kaum muslimin, Yazid bin Abdul Malik. Dan alangkah mulianya bagi Islam yang agung yang telah mencetak tokoh-tokoh pilihan dan suri teladan. Sampai jumpa lagi dengan kisah tabi'in yang agung, yaitu Salim bin Abdullah bin Umar rahimahullah. Kita lanjutkan ke kisah yang nomor 29, karena ini adalah masih kelanjutan kisahnya Salim. Amirul Mukminin Umar bin Khattab memiliki beberapa anak laki-laki, tetapi Abdullah adalah yang paling mirip dengannya. Abdullah punya sejumlah anak dan Salim yang paling mirip dengannya. Mari kita ikuti perjalanan hidup Salim, cucunya Al-Faruq, seorang yang paling mirip dengannya dalam hal akhlak, agama, dan postur tubuh. Salim bin Abdullah hidup di kota Madinah Al-Munawwar. Pada saat itu Madinah diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan sangat melimpah yang tidak pernah disaksikan sebelumnya, sehingga Khalifah Bani Umayyah menjadi orang-orang yang sangat kaya raya. Akan tetapi Salim bin Abdullah tidak menghadap kepada dunia seperti orang lain. Dia tidak mau menghimpun kekayaan yang fana seperti yang dilakukan oleh selainnya. Dia bersikap zuhud dari apa yang ada di tangan manusia karena ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Karena mengharap kenikmatan yang abadi. Para khalifah Bani Umayyah telah mencoba memberikan kepadanya harta sebagaimana yang dilakukan kepada selainnya, tetapi Salim seorang yang zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia dan menganggap remeh dunia. Pada suatu saat, Sulaiman bin Abdul Malik, sudah sering banget kita sebutkan nama ini, tapi tidak perlu lagi kita ulang siapa dia. Pada suatu saat, Sulaiman bin Abdul Malik pergi haji ke Mekah. Tatkala tawaf kudum, dia lihat Salim sedang duduk di depan Ka'bah. Dia sedang khusyuk baca Quran dan terlihat matanya berlinang karena menangis. Setelah khalifah selesai tawaf, salat sunnah 2 rakaat, dia hampiri Salim. Maka orang-orang memberikan jalan bagi khalifah sehingga khalifah bisa duduk di sampingnya Salim. Dan saking dekatnya lutut khalifah bersentuhan dengan lutut Salim. Salim tidak memperhatikannya karena dia tenggelam dan sibuk dengan zikir. Khalifah terus menemani Salim dan mencari kesempatan dia berhenti membaca Quran dan menangis supaya bisa diajak bicara. Ini pelajaran bagi kita, yaitu tidak langsung ajak bicara seseorang yang sibuk sesuatu. Ya, seperti khalifah kan, dia lihat ini lagi sibuk zikir, lagi sibuk baca Quran. Maka dia duduk dulu, didekatkan lututnya. Ya, nunggu kok belum selesai baca Quran.
Siapa tahu sempat nih berhenti, misalnya batuk kah, minum kah, baru kemudian, Assalamualaikum gitu kan. Sama kalau kita ketemu teman kita lagi sibuk bicara misalnya, kita nggak boleh langsung, Assalamualaikum Ki, ini. Langsung ngajak bicara. Ya, Anda sering bilang kalau di kajian, kalau kita keluar dari masjid habis kajian, tidak apa-apa antum mau bertanya sesuatu pribadi kah misalnya. Tapi kalau di sini ada orang, jangan antum langsung datang, Assalamualaikum Ustaz, afwan mau bertanya. Anda sering bilang begitu kan? Ya. Jaga dulu jaraknya. Jaraknya diatur. Siapa tahu kalau kita mendekat, ternyata dia lagi bicara tentang perceraian, tentang aib. Ya, Anda lagi dapat konsultasi tentang sesuatu yang pribadi. Jaga jarak antum. Ya, sambil mendekat sedikit. Kalau sekiranya Anda merasa sudah, yang ini sudah selesai, baru Anda menoleh ke antum. Gitu. Dan memang adabnya seperti itu. Ya. Tatkala dapat kesempatan, dia tengok ke arah Salim, seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai Abu Umar. Maka Salim menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah bertanya kepadanya dengan suara lirih. Maaf, mintalah sesuatu kepadaku, maka aku bisa mengabulkannya. Ini lucunya Khalifah yang nawarkan, begitu kan? Salim tidak menjawabnya. Ya. Dan ini menunjukkan pelajaran bagi kita, jangan terlalu memanfaatkan kebaikan orang. Ya, tulis dulu. Jangan segera memanfaatkan kebaikan orang. Salah satu hikmahnya adalah untuk menjaga izzah kita juga. Gitu. Ada produsen baju yang antum pakai ini, ownernya itu japri gitu, DM. Tapi mungkin lewat admin atau apa, nggak terlalu ingat. Lewat akun Instagramnya, ya. Ustadz mau ngirim baju ini buat antum, gini. Itu kan kebaikan ya. Tapi Anda pikir lagi, baju Anda masih banyak. Kalau nanti Anda ambil, berarti harus ada baju yang direlakan. Dan kalaupun Anda tidak relakan, kan berarti numpuk-numpuk baju di dalam lemari. Dan yang jelas ini orang berbuat baik, tapi kita tidak langsung respon gitu. Ya, untuk menjaga izzah juga. Jangan, oh ya mana, alhamdulillah gitu. Itu namanya terlalu terburu-buru gitu ya. Saya nggak ngerti tadi bahasanya, bingung ya. Terlalu cepat gitu, respon dengan orang mau ngasih kebaikan. Kita mikir dulu lah. Ya, kebaikannya oke. Cuma apakah bermanfaat buat saya? Apakah berlebihan buat saya? Ya. Dulu ada orang datang ke Anda menawarkan duit 90 juta cash. Ustaz mau, karena kan mau keluar dari PNS. Saya dengar ada dendanya. Oh iya, pengembalian gaji tepatnya. Berapa Ustaz? 87 juta. Kita kasih Ustaz uang 90 juta. Buat apa? Ya, enggak apa-apa buat bantu Ustaz. Tapi nanti kalau kami ada kebutuhan nanya-nanya sesuatu tentang bisnis, bolehkah kami dikasih ilmunya? Kalau orang langsung responsif, ya, dalam tanda kutip, ya, dalam lugasnya terlalu rakus dengan kebaikan orang, langsung diambil. 90 juta siapa yang tidak membutuhkan? Apalagi anak dalam keadaan terdesak, harus bayar uang, mengembalikan gaji. Ya, tapi anak putuskan gini aja. Kalau antum mau, anak diutangin aja. Karena kalau dikasih gratis, anak akan hutang budi nantinya. Bisa dipinjamin aja. Ya Ustaz, nanti kapan kalau Ustaz butuh? Ya udah, antum nanya enggak apa-apa. Kalau anak bisa bantu ya anak bantu. Tapi untuk berhutang budi dengan diberi uang cash 90 juta enggak usah lah. Tapi kalau dihutangi anak mau. Karena memang anak lagi butuh uang. Ya. Nah, dan bagaimana cara melunasi 90 juta itu dalam waktu 4 bulan? Nah, teman-teman bisa
Saksikan Real Islam for Millennials. Ada video 430 juta lunas 9 bulan. Silakan simak bagaimana cara melunasinya. Untuk videonya nanti teman-teman bisa dapatkan linknya di bagian akhir di end screen video ini. Khalifah menyangka kalau Salim tidak mendengarnya. Ya, dikirain nggak mau jawab atau nggak dengar gitu. Maka diulanginya perkataannya. Ya, saya ingin engkau meminta sesuatu kepadaku dan saya ingin mengabulkannya. Ya, karena memang orang-orang di zaman itu, Madinah, Khalifah, cinta kepada Al-Qasim, Salim, ya, yang memang tokoh-tokohnya ketika itu. Maka Salim menjawab, demi Allah, aku malu. Di saat sedang berada di rumah Allah, lalu aku minta sama selain Allah. Mendengar jawaban tersebut, Khalifah kemudian merasa malu, diam. Tapi dia masih duduk di samping Salim. Selesai sholat, Salim beranjak pergi dan orang-orang menyusulnya. Di antara mereka ada yang bertanya tentang hadis Rasulullah SAW. Yang lain minta fatwa tentang sebuah permasalahan agama. Ada juga yang minta nasihat dan doa. Di antara orang-orang yang menyusul menghampiri Salim adalah Khalifah Sulaiman. Tatkala orang-orang melihat ada datang Khalifah, mereka pun membuka jalan bagi Khalifah. Sehingga Khalifah bisa berdekatan dengan Salim sampai bahunya menempel dengan bahu Salim. Kemudian Khalifah membisikkan ke telinganya, sekarang kan kita sudah di luar masjid. Nah, mintalah sesuatu, aku akan mengabulkannya. Kalau tadi kan ditanya di dalam masjid. Apa kata Salim? Saya malu. Di dalam rumah Allah kok minta sama yang selain Allah? Nah, sekarang kan sudah di luar nih. Ya. Apa kata Salim? Dari kebutuhan dunia atau akhirat? Khalifah merasa bingung. Ya, maka dijawabnya, ya tentunya ya kebutuhan dunia. Kalau akhirat saya nggak bisa ngasih gitu. Maka Salim menjawab, sesungguhnya aku ini tidak minta dunia dari yang punya. Bagaimana aku minta dari orang yang tak punya? Maksudnya kepada Allah saya tidak minta dunia. Masa saya minta kepadamu yang tidak punya? Maka Khalifah merasa malu kemudian meninggalkan Salim seraya berkata, betapa kalian mulia dengan kezuhudan dan ketakwaan, wahai keluarga Al-Khattab. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Pada tahun sebelumnya, Al-Walid bin Abdul Malik pergi haji. Ketika orang-orang meninggalkan Arafah, dia bertemu dengan Salim bin Abdullah di Muzdalifah dalam keadaan berihram. Maka dia memberi salam dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian dia melihat sebagian tubuhnya yang terbuka. Dia mendapatinya sangat kekar dan kuat seperti bangunan kokoh. Maka dia berkata, sesungguhnya engkau memiliki tubuh yang bagus, wahai Abu Umar. Kau makan apa? Maka Salim menjawab, roti dan mentega. Ya kadang kalau ada daging, aku makan daging. Khalifah heran, engkau hanya makan roti dan mentega? Maka Salim bilang, ya iya. Khalifah tanya lagi, apakah kamu selera makan roti dan mentega aja? Maka Salim bilang, jika aku tidak selera, maka aku biarkan sampai aku lapar, supaya nanti aku bisa berselera. Nah, pelajaran bagi kita Pak ya. Nggak cerewet. Ya. Tidak cerewet. Soal apa nih? Makan. Ya. Cerewet soal makan. Ada makan. Ya. Kalau lagi nggak selera, biarkan. Sampai lapar nanti makan. Bagian orang terlalu cerewet. Menu aja harus dijadwal gitu. Gak ada ini, sudah tersedia, lagi nggak suka, cari makanan yang lain. Apalagi zaman sekarang sudah ada layanan GoFood kan. GoFood, ada GrabFood, macam-macam. Bisa beli online, nah tinggal pilih mau makan apa. Yang ada akhirnya dibuang. Ya tidak. Anda pernah larang antum kan, panggil bakso? Ya. Ada makanan, ngapain panggil bakso? Kalau antum beli bakso terus makannya mau diapakan? Dibuang. Ya kan? Nah kita memang kalau makan ya begitulah. Ya apa yang ada disyukuri. Lagi nggak selera, jadi biarin dulu sampai lapar. Atau kalau misalnya sebenarnya ini apa namanya ya bisa dimakan, nggak basi, ya makanlah gitu.
Ada saya dapati sebagian orang bahkan diceritakan oleh istrinya, suami saya itu apa yang dimakan siang tidak boleh lagi dimakan malam. Apalagi buat besok. Antum bayangkan, siang ke malam aja dia tidak mau, apalagi yang siang ke besok. Dikulkasin, dipanasin gitu. Sebagaimana Salim menyerupai kakeknya dalam hal kezuhudan, dia juga menyerupainya dalam hal kebenaran, meskipun berat. Pada suatu saat dia menemui Al-Hajjaj karena hendak mengadukan sebuah perkara. Maka Al-Hajjaj memberi salam penghormatan dan menyambutnya dengan sebaik-baik sambutan. Tatkala keduanya berbincang, tiba-tiba dihadapkan kepada Al-Hajjaj sekelompok orang yang rambut mereka acak-acakan, tubuh penuh debu, wajah pucat, dibelenggu dengan rantai. Al-Hajjaj melihat ke arah Salim dan berkata, orang-orang ini pembangkang. Mereka ini membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menghalalkan darah yang diharamkan Allah. Padahal kita tahu Al-Hajjaj ini justru dia kejam orangnya. Kemudian Al-Hajjaj memberikan pedangnya kepada Salim dan menunjuk orang pertama. Nih Salim, bunuh dia. Maka Salim mengambil pedang dari tangan Al-Hajjaj dan menghampiri orang yang ditunjuk. Orang-orang mau melihat apa yang mau dilakukan oleh Salim dengan pedang ini. Tatkala dia berdiri di hadapan orang itu, dia berkata, kamu muslim? Orang itu bilang, kenapa ditanya demikian? Lakukan aja, kalau memang mau penggal lah. Gitu. Salim bilang, apakah kamu hari ini sholat subuh? Maka dijawab, aku sudah katakan aku muslim. Masa muslim gak sholat subuh? Memangnya ada orang Islam tidak sholat? Salim mengulang perkataannya. Aku bertanya, apakah kamu sudah sholat subuh? Dia menjawab, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu. Iya, aku sudah sholat subuh. Setelah mendengar jawabannya, maka Salim berkata kepada Al-Hajjaj dan melempar pedangnya di hadapannya. Dia mengaku dia muslim dan dia berkata hari ini sudah sholat subuh. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa menunaikan sholat subuh, maka dia berada di dalam tanggungan Allah, dalam penjagaan Allah. Ya. Dan aku tidak bisa membunuh orang yang orang itu justru dalam penjagaan Allah. Gimana mau bunuh dia? Maka dalam keadaan marah, Al-Hajjaj berkata, kita tidak membunuhnya karena dia meninggalkan sholat subuh. Tetapi kita membunuhnya karena dia termasuk orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Salim berkata, sesungguhnya di antara manusia ada orang yang lebih utama dari diriku dan dirimu terhadap darahnya Utsman. Maka Hajjaj diam dan tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Salim. Ya. Kemudian salah seorang di antara mereka menyaksikan kejadian tersebut, datang ke Madinah dan mengabarkan kepada Abdullah bin Umar tentang apa yang disuruh Hajjaj kepada Salim anaknya. Ibnu Umar tidak menunggu orang tersebut menyelesaikan ceritanya, tetapi dia langsung bertanya, apa yang dilakukan oleh Salim terhadap perintah Hajjaj? Dia jawab, Salim melakukan begini dan begitu. Maka mendengar jawaban tersebut, Abdullah mengatakan, bagus. Salim itu memang pintar. Tatkala kekhilafahan sampai ke tangan Umar bin Abdul Aziz, dia menulis surat kepada Salim. Amma ba'du, sesungguhnya Allah telah mengujiku untuk menjadi seorang khalifah tanpa meminta kesepakatanku terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sama-sama tahu bahwa Umar bin Abdul Aziz naik jadi khalifah karena pesannya Sulaiman yang disuruh oleh Roja bin Haywah. Udah lewat ceritanya. Aku memohon kepadanya agar menolongku dalam menjalankan amanat ini. Jika surat ini sampai ke tanganmu, tolong kirimkan kepadaku kitab-kitab atau tulisan-tulisan Umar ibn Khattab dan keputusan-keputusan hukumnya dan sirahnya. Aku bertekad untuk mengikuti jejak perjalanan hidupnya dan berjalan di atas manhajnya jika Allah memudahkanku. Salim membalas suratnya. Amma ba'du, suratmu telah sampai kepadaku yang mana engkau menyebutkan bahwa Allah mengujimu untuk memimpin kaum muslimin tanpa meminta persetujuanmu. Karena langsung ditunjuk. Dan bahwasanya engkau ingin berjalan mengikuti jejak Umar. Namun engkau harus ingat bahwasanya engkau berada pada zaman tidak seperti zaman Umar. Dan orang-orangmu sekarang tidak seperti orang-orang Umar di zaman dulu. Ketahuilah, jika memang niatmu sungguh-sungguh, Allah pasti akan menolongmu.
dan memberimu orang-orang yang akan membantu mewujudkan niat tersebut. Mereka akan datang kepadamu tanpa diduga. Pertolongan Allah bagi hambanya sesuai dengan niatnya. Barang siapa niat kebaikannya sempurna, maka sempurna pertolongan Allah, dan begitu juga sebaliknya. Jika nafsumu condong kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka ingatlah kepada para pemimpin yang telah mendahuluimu. Tanyakan kepada dirimu bagaimana mata mereka dicongkel karena mempergunakannya untuk melihat kelezatan yang dilarang. Bagaimana perut mereka dirobek karena mereka tidak pernah kenyang dari syahwat. Dan bagaimana mereka menjadi seonggok mayat yang jika dibiarkan begitu saja di samping tempat tinggal kita, kita akan terganggu dengan baunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kehidupan Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab syarat dengan ketakwaan dan hidayah. Dia jauhkan dirinya dari dunia dan gemerlapnya, melakukan apa yang diridhoi Tuhannya. Dia makan makanan yang keras, memakai pakaian yang kasar. Dia ikut perang melawan orang Romawi bersama pasukan kaum muslimin. Dia gemar membantu orang lain dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Tatkala ajal menjemputnya tahun 106 Hijriah, Madinah diselimuti rasa kesedihan yang mendalam. Semua orang ikut mengantarkan jenazahnya dan menyaksikan penguburannya. Hisham bin Abdul Malik ketika itu ada di Madinah. Dia pun ikut keluar untuk mensolati dan mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Tatkala dia melihat banyaknya manusia yang berdesakan mengantar jenazah Salim, dia merasa iri dan bertanya kepada diri sendiri, berapakah jumlah manusia yang akan keluar jika sang khalifah yang meninggal di negeri mereka ini? Nah, karena kita sama-sama tahu juga, sering baca, Hisham ini khalifah yang kurang disenangi. Ya. Kemudian dia berkata kepada Ibrahim bin Hisham al-Makhzumi, gubernur Madinah ketika itu, sampaikan kepada para penduduk Madinah agar mereka mengutus 4.000 orang ke tapal batas. Maka tahun itu pun dinamakan tahun 4.000. Nah, maksudnya biar orang-orang banyak yang mensolatkan kalau nanti khalifah wafat. Ya, ke tapal batas maksudnya adalah ke Syam. Karena di sanalah orang-orang berjihad yang melawan orang-orang Romawi, ya, melalui gerbangnya di Syam. Makanya di pertemuan sebelumnya kita baca Abu Muslim Al-Khawlani yang lawan Nabi palsu di Yaman, kemudian pindah ke Madinah karena diusir. Kemudian apa akhirnya? Dia pindah ke Syam. Dia mau ngapain pindah ke Syam? Kok meninggalkan Madinah yang udah bagus? Karena mau mendekati medan jihad. Kenapa juga ada medan jihad di sana? Ya karena itu perbatasannya kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Di sanalah khalifah ada. Nah, orang-orang Madinah 4.000 dibawa ke Syam supaya mendekati tapal batas untuk apa? Jihad. Dan kalau ada khalifah meninggal supaya banyak yang mensalatkan. Nah, ini saja teman-teman yang dirahmati Allah yang bisa kita baca dari kisah Salim bin Abdullah bin Umar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.